Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Betari Kejara Anggita. Saya akan membahas tentang stratifikasi sosial. Nah, di video ini saya akan membahas tentang pengertian, kemudian unsur-unsur stratifikasi sosial, kemudian terjadinya stratifikasi sosial, dan yang terakhir yaitu sifatnya. Nah, saya mulai. Pengertian stratifikasi sosial. Menurut Pitirim Asorokin, stratifikasi sosial ada pembedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Kemudian stratifikasi sosial lebih berkenaan dengan adanya dua atau lebih kelompok-kelompok bertingkat dalam suatu masyarakat tertentu yang anggota-anggotanya mempunyai kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestis yang tidak sama. Kemudian ada unsur-unsur stratifikasi sosial. Yang pertama itu kedudukan, yang kedua itu peran. Kedudukan atau status itu adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut, atau dengan kelompok-kelompok lain dalam lingkup kelompok yang lebih besar lagi. Kemudian peran atau role itu merupakan aspek yang dinamis dari sebuah kedudukan. Artinya, seseorang yang telah menjalankan hak atau kewajiban sesuatu dengan kedudukannya, maka orang itu akan melaksanakan suatu peran gitu. Kemudian kedudukan itu dapat diukur dari yang pertama jabatan, yang kedua pendidikan atau luasnya ilmu pengetahuan, yang ketiga itu kekayaan, yang keempat politis, yang kelima agama, yang keenam keturunan. Kemudian kedudukan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ascribed status, assigned status, assigned status. Jadi ascribed status itu kedudukan seseorang yang diperoleh dari keturunan atau kelahiran, yaitu ya misalnya kedudukan bangsawan, anaknya jadi anak bangsawan, terus kasta-kasta gitu. Terus assigned status itu kedudukan seseorang yang dicapai melalui usaha yang dilakukan. Seperti anak itu ingin menjadi dokter. Menjadi dokter itu harus belajar yang giat, belajar IPA yang banyak gitu. Kemudian assigned status yaitu kedudukan yang didapat dari pemberian atau penghargaan atas jasa yang dilakukan. Kemudian ada peran. Fungsi peran itu memberi arahan pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai, norma, dan pengetahuan, dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, menghidupkan sistem pengendalian kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. Terus berdasarkan cara memperolehnya, peran itu dibedakan menjadi 2, yaitu peran bawaan atau ascribed roles, yaitu peran yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha. Misalnya sebagai ayah, nenek, anak, dan lainnya. Kemudian peran pilihan yaitu atau assigned roles, peran yang diperoleh berdasarkan keputusan sendiri. Misalnya saya ingin memutuskan kuliah di Universitas Negeri Semarang, jurusan sosiologi gitu. Kemudian ada terjadinya stratifikasi sosial. Sistem stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya atau tanpa disengaja, yaitu misalnya lapisan atau tingkatan yang didasarkan pada umur, kemudian jenis kelamin, kepandaian, dan lain-lain. Kemudian sistem stratifikasi sosial yang terjadi karena adanya kesengajaan disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya itu berkaitan dengan wewenang, kekuasaan di dalam organisasi yang formal gitu. Kemudian saya akan membahas tentang sifat stratifikasi sosial. Nah, yang pertama yaitu bersifat tertutup atau closed social stratification. Sistem stratifikasi sosial yang bersifat tertutup membatasi kemungkinan berpindahnya seseorang dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Salah satu cara menjadi anggota atau lapisan tertentu dalam keadaan tertutup adalah dengan kelahiran. Kemudian yang kedua yaitu bersifat terbuka. Open social stratification. Sistem stratifikasi sosial yang bersifat terbuka memberikan kesempatan bagi setiap anggota untuk berusaha dengan kemampuan sendiri. Apabila mampu dan beruntung, maka seseorang tersebut akan naik ke lapisan yang lebih atas gitu.
Kemudian yang terakhir yaitu bersifat campuran. Stratifikasi sosial yang bersifat campuran ini tuh gabungan dari dua yang tadi, yaitu yang tertutup sama yang terbuka itu jadi satu gitu. Yang ini tuh memungkinkan terjadi perpindahan antar kelas atau tingkat sosial pada batas-batas tertentu. Biasanya terjadi pada masyarakat yang memiliki sistem susunan heterogen, atau di mana letak daerahnya merupakan peralihan antara desa dan kota, sehingga sistem kebudayaannya itu merupakan campuran antara dua kebudayaan gitu. Jadi sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.